Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafiqin wa ansarahum adh-dhalimin. Amma ba'du. Para hadirin jamaah, ibu-ibu ingkang mugi-mugi selalu mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Pripun kabarnya, Bu? Sehat standar ya? Kok rasanya pun ganggu boten kepanggil. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di sore hari ini Allah mengizinkan kita untuk kembali bersua untuk saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati untuk tetap bisa bersabar. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita di tempat ini tentu adalah sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Karena kita hadir di tempat ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena kita sehat, bukan semata-mata karena kita kuat, bukan semata-mata karena kita semangat. Tetapi kita harus yakin bahwa ini adalah kemudahan-kemudahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia faqih, yufaqihu fid din. Allah akan menjadikan dia faqih, ahli menguasai dalam urusan agama. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kula lan panjenengan sami saged hadir mangempal sesarengan di tempat yang penuh dengan barokah ini. Semoga adalah tanda bahwasanya Allah menginginkan kangge kula lan panjenengan sami kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para hadirin ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pada sore hari ini kita akan kembali membaca firman Allah Subhanahu wa taala dan telah sampai di surat Al-Balad. Kita telah sampai di surat Al-Balad ayat yang ke-9. Kita ulangi sedikit firman Allah Subhanahu wa taala dari beberapa ayat sebelumnya sebagaimana yang telah kita baca di pertemuan yang sebelumnya dengan tafsir penjelasan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bihi fid dharain. Allahumma. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Balad ayat yang kelima. Ayat yang kelima Allah berfirman, "Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad." Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya ada di antara manusia itu yang sampai pada taraf ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia mengira tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengalahkannya? Apakah dia mengira
tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghukumnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah baca di pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa ayat ini menurut sebagian para mufassir menceritakan salah seorang kafir Quraisy yang memang dia kaya raya dan berkuasa. Tapi Allah menegur, ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia mengira tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan kepadanya hukuman? Apakah dia mengira tidak ada seorang pun yang lebih berkuasa dari dirinya? Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ayat sebagai peringatan bagi tiang-tiang ingkang merasa jumawa, merasa sombong, merasa selalu berada di atas angin. Dalam urusan apapun selalu merasa di atas. Nah, ini berbahaya. Jika ada di antara para hadirin, tapi semoga tidak ada, ini sebagai pengingat. Jangan sampai ada di antara kula panjenengan sami ingkang merasa kalau aku jabatannya tinggi, maka tidak ada yang bisa mengusik keluargaku di daerah ini. Karena dia jadi petinggi. Di antara ibu-ibu ini ada yang petinggi nggak? Kalau nggak, butuh kertas ya. Nopo enten sing badhe nyalon nih. Kalau nggak kira kan. Setinggi-tingginya petinggi di desa Sedayu masih ada yang di atasnya, yaitu camat kan gitu. Sak berkuasanya camat di kecamatan Brondok masih ada bupati. Di atasnya masih ada gubernur, di atasnya masih ada presiden. Sak berkuasanya presiden mengajukan anaknya jadi penguasa selanjutnya, misalnya. Ada nggak penguasa di atasnya? Ada. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih berkuasa dibandingkan manusia siapapun di muka bumi. Tidak ada manusia yang berhak merasa dia yang berhak mengatur urusan orang lain. Karena yang berhak mengatur manusia itu siapa? Allah, penciptanya manusia. Yang berhak mengatur manusia secara mutlak adalah penciptanya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ingatkan dalam ayat ini, ayahsabu allai yaqdiru alaihi. Apakah dia mengira kalau tidak ada seorang pun yang berkuasa atas dirinya? Nah, ini hati-hati. Jangan sampai ada di antara kita laki jadi wali kelas semena-mena, laki jadi kepala sekolah semena-mena, jangan sampai. Apa mana lagi jadi RT? Jadi RT soalnya orang yang gelem, orang yang duitnya. Semena-mena, hati-hati para hadirin, jangan sampai. Apapun kedudukan kita, kalau kita mau tarik ayat ini lebih luas, apapun kedudukan kita, jangan pernah berlaku sombong dan merasa tidak ada yang di atas kita, jangan sampai. Bahkan dalam konteks yang lebih kecil, laki-laki sebagai kepala keluarga jangan pernah merasa semena-mena. Begitu juga istri, seorang ibu kepada anaknya jangan merasa semena-mena. Meskipun ibu adalah orang yang sangat layak untuk dihormati seorang anak, tapi apakah seorang ibu boleh berbuat dolim kepada anaknya? Boleh. Tidak diperbolehkan. Perbuatan dolim itu tidak diperbolehkan. Siapa ke siapa sama sekali tidak diperbolehkan. Karena jelas hadisnya,
Allah berfirman, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Allah telah menjadikan dolim itu tidak akan pernah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menjadikan dolim sebagai sesuatu yang haram untuk dilakukan hambanya. Logikanya, Allah itu yang menciptakan kita, sing ngerumati, memberi makanan, memberi pakaian, memberi nyawa, kehidupan. Kalaupun seandainya Allah niku dolim, yo pantes, rodok pantes. Tapi Allah tidak mau berbuat dolim, sehingga Allah menekankan fala tadzalamu, jangan kalian berbuat dolim. Siapapun. Bahkan tadi seorang ibu tidak boleh dolim kepada anak. Seorang ibu tidak boleh dolim kepada anak. Apapun alasannya nggak boleh. Apapun alasannya tidak diperbolehkan. Jadi dolim itu singkatnya adalah mengambil hak orang lain, itu kan dolim. Jadi merampas hak orang lain itu dolim. Dengan cara apapun dilarang. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat yang kelima, mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita ini berlaku zalim dan merasa jumawa, merasa sombong, merasa di atas. Jangan sampai. Siapapun kita. Meskipun jadi kepala sekolah, jadi wali kelas, jadi Bu RT. Enten Bu RT begini. Bu RW misalnya. Kalau buatan kertas ya, maksudnya sinten-sinten kalau buatan kertas, kalau bedek bawah maksudnya. Kalau buatan kertas yang berkaitan sinten-sinten ya. Karena prinsip kami datang untuk memberi nasihat kepada diri sendiri dan yang hadir kan gitu. Ya. Jadi kita nggak tahu ini ada siapa, kita nggak tahu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ayat yang kelima. Jangan sampai kita berbuat zalim karena di atas kita ada penguasa yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang keenam, Allah menceritakan lagi-lagi ada orang-orang yang yaqulu ahlaktu malal lubada. Ada orang-orang yang merasa ahlaktu, di sini tafsirnya anfaktu, aku telah menginfakkan malal lubada, harta yang sangat banyak sekali. Masya Allah. Jadi Allah menceritakan ini secara asbabun nuzul. Sebagian ulama tafsir menyatakan ini turun kepada seorang kafir Quraisy ketika itu yang merasa sudah mengeluarkan banyak harta untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi secara siyaqul lafzi, bentuk lafalnya ini bersifat umum, bisa diterapkan kepada siapapun. Apa tadi maknanya? Ada orang-orang yang berkata, ahlaktu malan lubada, anfaktu malan kathiran mujtami'an. Aku telah menginfakkan harta yang luar biasa banyak. Masya Allah. Ada orang-orang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merasa infaknya niku sampun kathah. Aku wis infak 1.000. Dek mau pas delok kota infak, mek infakku sing abang dewe. Ampun ngakaus ngeten nih. Jangan sampai kita merasa. Tidak perlu kita merasa demikian. Karena bisa jadi yang infaknya biru lebih utama dibandingkan yang infaknya merah. Misalnya. Karena yang infaknya biru ternyata uangnya cuma 100.000. Infak
50.000 niku 50%. Gini apa gitu? Yang infak 100 uangnya 15 juta. Juga kerasa 100.000. Berbeda. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, kualitas amalan itu tidak selalunya tergantung dengan kuantitas banyak sedikitnya, tetapi yang Allah perhatikan adalah kualitas amal. Beda 100.000 tapi 10% dari harta dengan 5.000 tapi 100% harta, jelas berbeda. Ada satu orang hartanya tinggal 5.000. Kalau nak duit mana? Wis dolei nang ngisor kasur ya ora nemu. Selempit-selempitan kelambi nang lemari ya ora enek. Nang sak-sak dirogo-rogo ya enggak ada. Di kamar mandi mbok monopas nyuci baju ana sing hanyut juga enggak ketemu. Cuma 5.000 uangnya. Diinfakkan semua 5.000. Dengan yang satunya buka dompet tebal 100.000, jejer rapi, 50.000 jejer, 20.000 jejer, mengeluarkan 50.000. Bagi Allah Subhanahu wa taala mana lebih baik? Tentunya yang pertama tergantung keikhlasan, tentu ya. Tapi secara umum yang totalitas dalam beramal jauh lebih baik. Allah menilai itu adalah kualitas. Makanya dalam ayat Allah firmankan, Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang apa? Ahsanu amala. Yang terbaik amalnya. Masya Allah, perhatikan di sini. Allah firmankan bahwa patokan yang akan menjadi penilaian Allah itu apa? Ayyukum ahsanu amala. Yang terbaik amalnya bukan apa? Ayyukum aksaru amala. Siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya? Bukan yang paling banyak, tapi yang terbaik. Maksud kami gini, para hadirin yang dimuliakan Allah. Kadang ada orang yang sudah merasa banyak kayak dalam ayat ini. Yaqulu ahlaku malal lubada. Aku wis okeh infake. Tapi sajane infak ini cuma seharga busi mobilnya. Mobilnya apa businya Pak? Gak ngerti aku kan. Yo, lebih murah dibandingkan harga spion mobilnya lah, ya kan? Aku gak ngerti mobilnya apa businya ya. Mobil lah. Mobil ada spionnya. Ternyata infak dia tidak lebih mahal dibandingkan spion mobil. Yang satunya infak is totalitas. Sudah totalitas. Jadi para hadirin, yang ingin kami sampaikan dan kami ingatkan kepada diri kami dan panjenengan semua adalah jangan pernah kita merasa sudah cukup banyak beramal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada di antara kita yang amalnya itu sudah cukup banyak di hadapan Allah. Enggak ada. Makanya coba kita lanjutkan ayatnya, ya. Apalagi tadi kita mengingat firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 2 ya. Bahwa Allah itu menilai ayyukum ahsanu amal. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Yang terbaik. Bisa jadi yang sholat tahajud 1 rakaat, tapi yang dibaca setengah juz dengan penuh penghayatan, menangis, tersungkur, bertaubat di hadapan Allah, lebih baik dibandingkan yang sholat tahajudnya 11 rakaat yang dibaca 2 juz. Tapi cepet-cepet ono riyae pisan. Soalnya sholat tahajudnya live Instagram. Ya bos kok menawakan ya, zaman saya ini kan apa-apa live kan. Mangan ono live bareng. Sholat tahajudnya live. Bacanya 2 juz. Yang satunya cuma setengah juz. 1 rakaat, yang ini 11 rakaat.
Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dinilai apa? Ayyukum ahsanu amal. Yang terbaik amal. Yang terbaik. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah, kita perlu untuk selalu belajar agama agar kita tahu mana amalan yang terbaik. Karena amalan yang terbaik itu diukur dengan ilmu agama, bukan koyoe, bukan kiro-kiro, bukan sing penting. Ilmu sangat menentukan bagaimana kita memilih mana amal-amal yang terbaik. Maka inilah salah satu manfaat taklim. Hadir pengawasan pengajian itu salah satu manfaatnya kita bisa lebih paham mana toh amal-amal yang terbaik. Kemudian para hadirin yang dimuliakan Allah. Selanjutnya ayat Allah firmankan ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira? Apakah dia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya? Tidak seorang pun. Masya Allah. Ini juga sebagai pengingat kangge kulan panjenengan sami bahwa Allah selalu melihat apapun yang kita kerjakan, baik dalam sendirian maupun dalam kondisi ramai. Di tengah keramaian Allah tahu apa yang kita kerjakan, di tengah kegelapan sekalipun Allah juga tahu apa yang kita lakukan. Makanya kita harus selalu menjaga keikhlasan. Kita harus selalu menjaga keikhlasan. Ikhlas itu salah satu tandanya apa? Di tempat ramai ibadah ngeten niku, di tempat sepi nggih sami. Itu salah satu tanda keikhlasan. Lek rame saged maos Quran setengah juz mantun subuh. Tapi lek wangsul teng griya tilem. Sak lembar ora kuat mawon. Nah iki hati-hati. Hati-hati mawon. Karena sebagian ulama mengindikasikan salah satu tanda ikhlas itu dikerjakan di tempat rame ataupun di tempat sepi niku padha. Salat sunnah lek nanggon rame niku rada indi-indi. Maka lek piyambakan teng griya lek pancen ikhlas nggih sami indi-indi mboten nyut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini enten sing ekspres. Lek numpak kereta ekspres angsal, tapi lek sholat ekspres boten angsal. Sholat itu salah satu rukunnya adalah tumakninah. Harus diresapi, dinikmati, dihayati. Makanya sering kami sampaikan, kalau bisa kita ini selalu belajar bahasa Arab. Seminimal-minimalnya masih ora iso ngomong karo syekh-syekh wong Arab, minimal-minimale ayat yang dibaca ketika sholat niku paham, zikir bacaan doa sholat nggih paham, minimal. Cek isok nangis pas sholat. Masya calon komandan itu ya, calon komandan. Ya. Semoga bisa jadi komandan ya, mimpin perjuangan Islam. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi jangan sampai kita ini termasuk dari yang diingatkan oleh Allah, ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira tidak ada seorang pun yang melihat apa yang dia lakukan? Khususnya ketika kita sendirian. Kadang-kadang ada di antara kita yang kalau sendirian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika di tempat yang ramai mendadak menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ini kangge pengingat kangge kula lan panjenengan saya. Karena setan ini pintar sekali, maka kita harus hati-hati. Jangan sampai kita terjebak dalam riya.
yang merusak keikhlasan. Kalau sholat di masjid, zikir setelah sholat luar biasa, sampai kepalanya geleng. Tapi kalau di rumah, lagi salam langsung nyekel remote. Masya Allah, hati-hati. Tadi sebagian ulama itu menyampaikan salah satu tanda ikhlas itu apa? Amalan ketika ramai dan ketika sepi niku sami. Salah satu tanda ikhlas niku amal soleh kulan panjenengan sami ketika di tempat yang ramai ataupun di tempat yang sepi niku sami. Di tempat ramai baca Qur'annya biasa 1 juz. Di tempat sepi sendirian di rumah 1 juz. Itu salah satu tanda ikhlas. Ampun ngatos lek teng griya buka Qur'an wabut. Tapi ketika di tempat ramai yang pertama kali dicari rak Al-Qur'an. Itu baik. Kami tidak katakan itu buruk, itu baik. Tapi lebih baik lagi jika kita juga bisa semangat ibadah di tempat yang sepi, bukan hanya di tempat yang ramai. Jadi ibadah semangat di tempat ramai itu baik, kita katakan itu baik. Tapi kita harus ingat apa yang disampaikan oleh sebagian ulama bahwa jangan sampai ibadah kita di tempat ramai lebih baik dibandingkan ibadah kita di tempat sepi. Karena Allah juga mengingatkan melalui hadis Rasulullah bahwa salah satu orang yang mendapatkan naungan nanti di hari kiamat, di saat di hari itu panas sekali. Siapa? Orang yang zakarallaha khalian fafadat ainahu. Ada kata khalian. Orang yang berzikir mengingat Allah khalian di tempat sepi. Fafadat ainahu, dan air matanya mengalir karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu orang yang akan dinaungi oleh Allah di saat di hari kiamat nanti panas. Boten enten genteng, boten enten cor-coran, boten enten iup-iupan. Hanya naungan dari Allah, satu-satunya naungan dari Allah. Dan salah satu di antara orang yang mendapatkan naungan sinten? Tiyang ingkang mengingat Allah di tempat sepi sendirian, menangis, menetes air matanya karena mengingat dosa, mengingat betapa banyaknya kesalahan, takut dengan azab Allah. Di sini kita perlu garis bawahi ada kata khalian, sendirian di tempat yang sepi. Maksudnya apa? Allah memberi keutamaan kepada seorang hamba yang melakukan ibadah-ibadah sunnah khususnya di tempat-tempat yang sepi. Jangan mikir, wah berarti ini sholat wajib ora perlu nang masjid nih. Sholat dewe-dewe mboten. Ada beberapa syariat yang memang harus dikerjakan ramai-ramai. Ada syariat-syariat yang boleh dikerjakan di tempat-tempat sepi sendirian. Contoh di tempat ramai ya, sholat Jumat, sholat berjamaah, tarawih, Idul Fitri, tempat ramai. Boten sakit Idul Fitri kok piyambak teng griya. Dulu sempat rodok dilarang pas Covid kayak gitu. Dilarang, sempat dilarang nih. Tapi alhamdulillah di Sedayu tetap mengadakan. Alhamdulillah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami menjadikan bagi mereka itu 2 mata dan juga 1 lidah dan 2 bibir? Maksudnya bagaimana para hadirin? Ini oleh sebagian ulama mengatakan bahwa ini termasuk dari penekanan bahwa ayat sebelumnya yang mengatakan ayat sabu al yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia merasa telah berinfak yang sangat banyak sekali. Allah ingin menegaskan bahwa
nikmat Allah itu jauh lebih banyak dibandingkan apa yang sudah diinfakkan. Bahkan kalau kita boleh jujur, apa yang kita infakkan itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah merasa berjasa. Lek gak aku, gak iso gede ngene Almardiah itu. Misalnya. Lek gak aku gak di plafon iku Almardiah. Biar gak cepat cari dana buat plafon gitu. Lek gak aku sing nyumbang gak iso di plafon Almardiah. Lek gak aku sing mimpin gak iso gede pengajian itu. Lek gak aku sing mimpin gak iso gede sekolah apa? SD, madrasah, MTS apa? Sejatinya nyawa yang ada di tubuh kita, nikmat sehat yang ada pada kita, itu kan semua datang dari Allah. Yang kita gunakan untuk infak, itu datang dari siapa? Dari Allah. Daya pikir yang kita gunakan untuk memikirkan kemajuan sekolah, kemajuan taklim, kemajuan madrasah, akal yang beri siapa? Allah. Jadi tidak perlu kita merasa paling berjasa. Aku yang paling gede amale. Jangan, nggak perlu. Sama sekali tidak perlu. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa nikmat Allah yang diberikan kepada kita jauh lebih besar. Jauh lebih banyak. Kita infak 100 juta. Nikmat mata ini berapa harganya? Nikmat jantung. Nikmat jantung. Tadi kami coba-coba searching. Berapa toh biaya untuk cangkok jantung? Jadi jantung itu kalau sudah bocor, sudah nggak bisa maksimal fungsinya, pertama akan, kalau ada sumbatan akan ada bypass. Jadi aliran darahnya itu dipersingkat. Itu operasinya 250-an juta. Tapi kalau jantungnya sudah tidak berfungsi lagi, mau dicangkok dengan jantung orang lain, misalnya ada orang baru mati, rela jantungnya diberikan kepada seseorang atau dijual, dibeli, dicangkok jantungnya, berapa biayanya? 19 miliar. Jadi cangkok jantung itu 19 miliar. Coba bayangkan itu. Ada tidak di antara hadirin yang merasa miskin? Padahal di dalam dadanya itu ada organ yang namanya jantung yang masih berdetak normal. Itu kalau rusak minimal 19 miliar yang harus dikeluarkan. Makanya harusnya kita ini merasa kaya. Allah itu memberi kita nikmat yang sangat luar biasa. Makanya banyak, ada beberapa ayat yang menyebutkan wa ta'uddu nikmatallahi la tuhsu. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, kalkulator jebol raiso menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa. Maka jangan pernah merasa infakmu paling oke, amal solehmu paling kathah, jasaku paling gede. Jangan. Karena apa? Nikmat Allah jauh lebih besar dibandingkan apa yang sudah kita kerjakan. Kemudian juga para hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini Allah menyebutkan alam naj'al lahu ainai wa lisanan, satu lisan. Ya. Jadi di sini Allah menyebutkan Allah memberi kita dua mata dan satu lidah. Salah satu yang disebutkan oleh para ulama hikmahnya adalah agar kita lebih banyak diam, lebih banyak melihat dibandingkan berbicara. Kenapa? Karena seringkali kita ini kalau sudah berbicara banyak kerusakan-kerusakan yang kita ucapkan. Seringkali Allah jadikan kita punya dua telinga, dua mata, tapi cuma satu lidah. Ya agar nggak sering-sering dipakai. Banyak dengar aja, banyak lihat.
Karena lisan ini berbahaya sekali. Lisan kita berbahaya. Dia bisa menimbulkan manfaat yang besar, berzikir, baca Quran dan lain-lain, tapi juga bahayanya juga besar. Kemudian ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadainahun najdain. Wa hadainahun najdain. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kalau kita baca di buku-buku akidah, maka ayat ini pasti akan terdapat di buku-buku akidah yang tebal tentunya, pasti akan terdapat di bab iman kepada takdir. Iman kepada takdir. Dan iman kepada takdir ini termasuk salah satu yang menjadikan seseorang itu bisa menikmati kehidupan dunia. Orang yang gagal beriman kepada takdir, maka dia akan selalu merasa kesusahan di dunia. Akan selalu merasa hidupnya sempit jika gagal memahami iman kepada takdir. Oleh sebab itulah kami pribadi ya, kami pribadi belum pernah mendengar ada berita ulama atau kiai yang benar-benar kiai kok bunuh diri itu boten. Ulama atau kiai bunuh diri boten. Rata-rata kasus bunuh diri itu dilakukan oleh orang-orang yang memang pemahaman Islamnya atau lebih khusus pemahaman kepada takdir itu tidak baik. Beberapa waktu yang lalu kita pernah membaca berita ada seorang anak remaja gantung diri setelah menulis surat bunuh diri. Ternyata setelah dibaca suratnya gara-gara putus pacaran. La haula wala quwwata. Dan itu nyata. Dia meninggalkan surat, gantung diri. Oh, yang lain, ada yang sudah tidak kuat dengan anaknya. Pernah dengar ya berita itu? Di mana itu? Di Pekalongan atau di mana? Pekalongan atau Kendal atau mana? Atau Brebes ya? Bukan ya, daerah-daerah situ. Seorang ibu bunuh diri, berusaha bunuh diri. Setelah sebelumnya ketiga anaknya dibunuh sama dia. Caranya kepalanya mendelepkan di air. Oh, mati. Satu, tiga orang. Kemudian setelah itu berusaha bunuh diri. Dan yang lain-lain, Masya Allah. Jadi berita-berita ini menunjukkan kepada kita bahwa iman kepada takdir ini sesuatu yang penting. Dan para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham bahwa Allah Subhanahu wa taala memang telah menetapkan takdir makhluknya. Tetapi Allah tidak pernah memaksa makhluknya untuk melakukan takdir yang sudah Allah gariskan. Ulang lagi. Allah sudah menggariskan takdir buat makhluknya. Namun Allah tidak pernah memaksa makhluk tersebut, hamba tersebut. Makhluk di sini secara khusus adalah jin dan manusia, untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Gampangannya begini para hadirin yang dimuliakan Allah. Allah memang telah menetapkan kulolan panjenengan sami teng sore niki, sore di hari Kamis tanggal 24 Oktober berkumpul di
musola Mardiyah. Tetapi Allah sama sekali tidak memaksa kita untuk datang ke sini tadi. Kita datang ke sini melangkahkan kaki, ada yang nyetar motor, ada yang sudah hadir di sini jam 3:30, ada Bu ya? Tadi kami nanya, mulai jam berapa? Jam 4, ya wis, aku mulai jam 4 ya. Masih yo asare rampung jam 3 kurang. Karena tadi kulo tanglet mulai jam 4 ya wis, kulo santai mawon. Timbang temeriki terus nunggu setengah jam lagi dimulai kan gitu. Kalau sambut tanglet riyen. Tadi ada yang datang jam 3:30, ada yang datang jam 4 kurang seperempat. Tapi semua itu tidak ada yang memaksa. Tidak ada yang memaksa. Kita memilih sendiri. Makanya wahadainahun najdain. Telah kami beri mereka 2 jalan. Tariqil khair wa tariqis syarri. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Kalau wau mantun asar niku kula lan panjenengan sami niki masing-masing gadah pilihan. Pilihan untuk menempuh jalan kebaikan, persiapan lalu dugi taklim, nopo menempuh jalan keburukan. Boten taklim tapi tumut kajian rasan-rasan. Niku pilihan, boten sing maksa. Boten sing maksa. Enten sing merasa mula wau dugi mriki dipaksa. Arep melampah belok kanan tapi awake ngiri ya gak iso. Arep mandek tapi melangkah terus enten. Boten enten. Karena sejatinya Allah memberikan kepada kita sebuah kesempatan untuk memilih najdain antara 2 jalan, tariqil khair atau tariqis syarr, jalan yang kebaikan atau jalan keburukan. Nah, dari pilihan-pilihan inilah kita akan mendapatkan pahala kalau milih jalan yang baik, akan mendapatkan dosa kalau milih jalan yang buruk. Contoh yang lain, kepireng azan Isya. Kepireng azan Isya. Kita punya pilihan, langsung ambil wudhu kemudian mengerjakan sholat Isya, atau ambil kunci motor jalan-jalan. Itu pilihan. Itu pilihan. Gak ada yang maksa kita untuk berangkat sholat Isya. Kalau kita milih mengerjakan sholat Isya, kita dapat pahala. Kalau kita milih untuk yang lain, apalagi bermaksiat, ya kita akan mendapatkan dosa. Wahadainahun najdain. Allah beri kita 2 jalan. Maka setiap detik kehidupan kita itu ada pilihan-pilihan. Sekarang ada pilihan. Jenengan sakit berdiri pulang. Jenengan juga sakit untuk tetap duduk sampai selesai. Pilihan. Berdiri pulang akan kehilangan beberapa pahala, tetap duduk akan mendapatkan pahala. Kan gitu. Buka dompet ada tempat infak lewat misalnya. Kita punya pilihan, ngambil yang 2.000, ngambil yang 5.000, atau ngambil yang 500 rupiah. Selempit-selempit, kalau mau ono kricik-kricik, ono suarane korenya rupane kan. Buka-buka, lah ketemu. Pilihan, tidak ada yang memaksa kita. Tapi sekali lagi, jika kita memilih jalan kebaikan, kita akan mendapatkan pahala. Jika kita memilih jalan keburukan, akan mendapatkan dosa. Tidak ada satupun paksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah memaksa hambanya untuk melakukan sesuatu. Jadi nggak ada alasan. Maling ketangkep, sampai ini kok maling. Iki wis takdir Allah. Kebuki sisa. Takdir bisa nih kebukan iki. Masya Allah. Cuman sekarang lagi musim maling katanya. Tapi alhamdulillah di Sedayu nggak musim ya. Oh no bisa. Paling pelem paling. Paling pelem kan dia nono ya.
Ono codot sing mabur, ono codot sing sarungan. Biasa kan biyen ya. Codot sing mabur niku milih sing mateng-mateng. Codot sing sarungan iki kabeh dilebokno karung, Mas. Luwih parah ya. Masya Allah. Berbahaya. Codot sing kewan niku milih sing mateng mangane sithik-sithik. Lek sing sarungan iki gawone karung. Ora mogor sing mateng, sing mentah ya dilebokno bisa. Jadi tidak ada satupun hamba yang berhak beralasan takdir ketika bermaksiat kepada Allah. Lapo kok akeh delok HP ini timbang maca Qur'ane. Iki wis takdir, ora iso. Iku pilihanmu dhewe. Lapo kok dawa turune timbang salate, takdir, ora iso. Iku pilihanmu dhewe. Mboten saged kula lan panjenengan sami niki beralasan dengan takdir untuk sesuatu yang sebenarnya itu pilihan kita sendiri. Kenapa kok sholatnya telat-telat? Takdir. Pilihan. Itu pilihan, bukan takdir. Kita baru diperbolehkan beralasan dengan takdir oleh para ulama untuk sesuatu yang sifatnya musibah. Musibah. Kalau memang sifatnya musibah, para ulama menyebutkan boleh kita beralasan takdir. Maksudnya, anaknya meninggal, ya ini sudah musibah, mau gimana lagi? Ada kecelakaan, udah musibah, kan gitu. Jadi kalau memang musibah, kita boleh mengatakan ini sudah takdir. Itu boleh. Tapi kalau maksiat, nggak boleh. Nggak bisa kita beralasan takdir kalau dalam hal-hal yang bermaksiat. Ya dapat Allah kenapa? Infakmu mek siti takdir. Boten, niku pilihan kula lan panjenengan sami niku. Jadi itu pilihan kita masing-masing atas apa yang ada di hadapan kita. Dua jalan kata Allah, wa hadainahun najdai. Dua jalan, yakni thoriqaini, thoriqil khairi wa thoriqis syarr. Ada dua jalan kata Imam Al-Qurtubi, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Setiap kita pasti akan selalu dihadapkan pada dua jalan. Dengan azan ada dua pilihan. Segera sholat atau nanti sholat. Milih segera sholat, setelah itu habis wudhu sholat sunnah sih atau mangan-mangan sih atau melaku-melaku sih atau delok TV sih lagi komat lagi budal. Itu pilihan kita. Sampai di masjid kita punya pilihan masuk kaki kanan atau kaki kiri. Baca doa, tidak baca doa, itu pilihan kita. Sampai di masjid kita punya pilihan soft depan, soft belakang, itu pilihan kita. Jadi dalam hidup ini Allah selalu memberi kita wahadainahun najdain, dua jalan, dua pilihan. Pilihan kebaikan, pilihan keburukan. Semuanya itu tergantung kita masing-masing. Kalau kita milih yang baik, kita akan dapat pahala. Kalau kita milih yang buruk, kita akan mendapatkan dosa. Maka sekali lagi ini juga pentingnya taklim, pentingnya tumbuh pengawasan. Kangge nopo? Kangge pengingat. Kadang-kadang kula panjenengan sami niki nggih pun ngertos. Lek tahajud niku pahalane gede. Tapi kadang-kadang butuh diingatkan lagi. Oh iya. Kok bengi aku butuh tahajud. Wis suwe alarmnya tak matekno. Ganggu soalnya alarmnya nyala sing tangi tonggone. Dudu wae. Kata ngeten nggih. Nyetel alarm sing berbeken tonggone. Sing nyetel alarm mboten tangi. Ngeten nggih. Makane wis suwe ra nyetel alarm, makanya nanti malam diniatkan lagi kalau sudah dimatikan alarmnya. Atau kalau sudah sering ngelilir di malam hari, gunakan untuk tahajud. Kalau nggak bisa tahajud ya minimal zikir, istighfar, astagfirullah. Soalnya kami sering mendengar lek mbon sepah niku biasanya lek mbon sepah bengi-bengi niku sering tangi. Lek wis tangi ra iso turu kan ngeten. Nah niku keyakinan kami adalah panggilan Allah agar yang sepah-sepah niku ditambah amal solehnya di malam hari.
Karena dia malam hari adalah waktu yang sangat baik, bahkan waktu terbaik untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cekap semanten ingkang sakit kulo sampai akan karena kelepatan itu kulo nuwun pangapunten ketika ada kebaikan dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita dapatkan di sore hari ini bisa menjadikan kita lebih termotivasi lagi untuk beramal kebaikan dan juga meninggalkan keburukan-keburukan, karena sejatinya dalam hidup ini kita selalu memiliki pilihan, memilih kebaikan atau memilih keburukan. Barakallahu fikum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.